mampu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami sangat sayangi anak-anak atau siswa peserta kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 SMK Purnama Tempuran, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang telah melaksanakan acara ini selama 3 hari. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada orang tua ataupun wali kelas 10 SMK Purnama Tempuran yang telah menemani atau mengantarkan anaknya untuk mengikuti acara-acara MPLS yang telah dibuka pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021, dan insya Allah akan ditutup siang ini pada hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Syukur alhamdulillah, peserta didik baru kelas 10 telah mengikuti selama 3 hari dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan. Selama 3 hari tersebut mengikuti dengan seksama, tiada absen sedikit pun. Kesimpulannya, peserta didik baru akan mengetahui semuanya, baik dari sisi sarana prasarana pembelajaran, bagaimana, kemudian dari seri kurikulum, kesiswaan, dan sebagainya. Jadi mulai hari Senin kemarin setelah dibuka, kalian mendapatkan materi dari Bapak atau Ibu Guru SMK Purnama, yaitu tentang tata tertib sekolah. Nah, di sini saya ingin mengulas sedikit saja tentang tata tertib. Mungkin secara luas, secara gamblang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Jadi tata tertib sekolah itu hendaknya tetap dilaksanakan, sama seperti pada waktu kalian belajar tatap muka. Jadi belajar daring di rumah, apabila kalian nanti ada waktu, ada jadwal untuk ke sekolah, untuk pembelajaran praktek atau kami katakan istilahnya dengan konsultasi praktek, itu tetap dijaga tata tertib sekolah. Bagaimana caranya? Ya, mulai datang ke sekolah di halaman itu sudah ada jalurnya, mentaati prokes, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, dan seterusnya. Itu lebih ditingkatkan lagi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah sopan santun, beretika. Jadi kalau berjalan melewati depan Bapak Ibu Guru itu ya, kalau dulu sebelum COVID itu kita bersalam-salaman, tapi sekarang tidak diperkenankan. Paling tidak ya kalian sopan dalam arti ya bagaimana caranya, paling tidak menundukkan kepala kepada Bapak Ibu Guru ataupun staf karyawan SMK Purnama. Nah, yang tidak kalah penting tata tertib. Kalau di sekolah dianjurkan pakai wearpack, nanti kalau dapat sudah pakai wearpack praktek, atau pakai seragam OSIS atau pakai seragam batik dan sebagainya. Itu dipakainya di sekolah, jadi bukan dari rumah. Jadi dari rumah itu walaupun naik kendaraan apapun, ya angkot apa naik sepeda motor, tetap pakainya bebas. Bebas ini dalam arti celananya tidak boleh pakai celana jeans,
jadi pakai celana biasa. Kemudian bajunya jangan pakai kaos oblong. Jadi kalau pakai kaos oblong itu bukan caranya ke sekolah. Itu termasuk tata tertib. Dan banyak lagi, termasuk rambut. Rambut itu tidak boleh gondrong. Jadi kalian sudah lulus dari SMP atau MTS, wah boleh seenaknya disemir dan itu tidak diperkenankan nanti. Nah jadi ini termasuk tata tertib sekolah dan masih banyak hal lagi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Nah kemudian yang kedua tentang kurikulum. Kurikulum saya singkat saja mengulas. Berbeda sudah caranya belajar di SMP dulu. Walaupun sistemnya yaitu memakai Google Classroom, sistemnya ya tapi tetap daring. Mungkin ada satu dua kalian di antara yang sedang melihat atau menonton ini belum pasif, belum canggih, belum apa ya istilahnya supaya. Nah itu harus belajar terus. Tidak tahu tanyakan kepada temannya atau kepada boleh datang ke sekolah kepada guru di SMK. Jadi hendaknya pembelajaran daring dalam sistem Google Classroom itu kalian sudah lihai, pinter ya. Jadi jangan sampai anak-anak atau peserta didik itu gurunya sampai sudah memberikan materi sudah jauh kalian ketinggalan. Nah kurikulumnya itu sudah beda dengan SMP. Ada pembelajaran materi yang baru khususnya kejuruan. Jadi kalau kejuruan nanti ada pembelajaran teori secara daring, ada pembelajaran praktek yang kita laksanakan secara konsultasi di sekolah. Tapi tetap kalian nanti ke sekolah nanti ada jadwalnya, tetap melaksanakan prokes protokol kesehatan. Kemudian selain kurikulum, wah kalau di SMP dulu kurikulumnya ada sama misalnya melanjutkan bahasa Indonesia, PPKN. Tapi kalau di SMK Hus Purnama itu kurikulumnya sudah kompetensi keahliannya teknik mesin. Jadi teknik mesin itu kita tekankan atau kita fokuskan kepada produktifnya. Nah kalian harus bersemangat banget di produktif. Mungkin kalau awal-awalnya masih kaget atau belum pernah praktek di bengkel-bengkel mesin. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti secara konsultasi namanya kalian hadir. Itu kami rencanakan untuk konsultasinya pada awal Agustus kelas 12 dan kelas 11. Tapi kalau kelas kalian kelas 10 setelah upacara 17 Agustus. Jadi 17 Agustus itu hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustusnya sudah mulai konsultasi dan seterusnya sampai nanti menjelang pelaksanaan tes semester dasar. Perbedaan pembelajaran lain mungkin kalau di SMP belum ada mapel atau mata pelajaran kimia. Nah, di sini ada. Jadi kalian betul-betul pahami. Dan lagi yang banyak yang lain, ada yang melanjutkan dari SMP dulu, ada yang memang betul-betul baru, khususnya yang produktif atau kejuruan. Anak-anak sekalian peserta didik baru SMK Purnama Tuturan kelas 10, selain dari pengenalan kurikulum, kalian juga sudah mendapatkan BKK, materi BKK dari guru kita. Nah, yang disampaikan oleh Bapak Makrusin ST. BKK itu singkatan Bursa Kerja Khusus. Bursa Kerja Khusus. Setiap SMK itu harus mempunyai bursa kerja khusus atau BKK yang guna dan tujuannya menyalurkan alumni kita, lulusan kita ke dunia kerja, khususnya ke dunia kejuruan atau perindustrian. Nah, anak-anak sekalian dari mulai sekarang, jadi mulai awal kelas 10 ini ya sudah berancang-ancang saya akan kemana. Jadi betul-betul belajar, karena apa? Nanti kalau kelas 12 atau kelas 3 di SMA Purnama itu berakhir setelah ujian nasional atau ujian praktek nasional. Nah itu sebelumnya di bulan Januari itu di semester genap, perusahaan-perusahaan itu sudah menawarkan kepada sekolah, khususnya sekolah kita, untuk
melaksanakan tes, jadi masih bersekolah, jadi masih berstatus siswa selain dari alumni. Karena apa? Pada waktu penerimaan atau perekrutan tenaga kerja tidak boleh melebihi usia 21 tahun. Jadi kalau nanti kalian mulai sekarang usianya berapa ya, jadi sudah cacat maksudnya kalau lebih dari usia 21 tahun, nanti besok kalau udah lulus ya tidak bisa lagi bekerja di formal, paling di informal. Nah itu saya memberitahu juga sebelum ini. Dan juga untuk siswa putri, jangan kecil hati. Wah, kalau lulusan SMK Purnama jurusan kompetensi keahlian teknik permesinan, kalau lulus nanti tidak juga. Banyak sekali permintaan di BKK kita, usaha kerja khusus untuk anak-anak putri. Jadi tidak harus di industri permesinan. Jadi jangan dari awal sudah semangat untuk bekerja nanti di sektor formal, ya. Jadi kami mengharapkan sekali siswa baru ini supaya dari awal kelas 10 sudah semangat. Jangan sampai di pertengahan jalan nanti kalian gagal. Gagal bagaimana? Ada gangguan-gangguan. Gangguan itu adalah di luar kalian sendiri, namanya gangguan eksternal. Gangguan eksternal itu karena apa? Pergaulan, terutama anak putra dengan anak putri. Jadi anak putri juga dari awal sudah harus berjanji, awal harus menyelesaikan pendidikannya 3 tahun sampai tepat waktu, jangan sampai putus sekolah. Kemudian gangguan-gangguan internal, nah itu mungkin dari keluarga, dari rumah, itu juga kalian harus selalu terbuka dengan orang tua. Internal itu mungkin dari sisi pembiayaan, kemudian dari sisi masalah keluarga. Karena apa? Saya sering menangani putra putri kita itu yang sisi internalnya itu juga mempengaruhi kepada kalian. Misalnya masalah keluarga, sebetulnya kalau masalah keluarga masih lengkap orang tuanya, ya orang tua yang menyelesaikan. Tapi kalau saya lihat anak-anak kita itu secara langsung melihat, nah itu terpengaruh cara belajarnya. Cara belajarnya tidak semangat, males belajar. Apalagi pembelajaran daring, walaupun di absen dan sebagainya, itu sudah tidak semangat atau males. Tidak ngisi absen, tidak mengikuti, akhirnya pada waktu tes tidak mengikuti tes dan sebagainya, karena itu pengaruh keluarga. Nah kami mohon dari sisi internal maupun eksternal, dari keluarga maupun dari pergaulan dan sebagainya, kalian tetap harus mawas diri, jaga diri dengan sebaik-baiknya dan selalu terbuka kepada orang tua. Kalau masih ada orang tua, kalau ikut misalnya saudara dan sebagainya, ya terbuka bercerita bahwa saya itu ingin sekali sekolah. Apalagi kalau ada siswa-siswa yang ikut pondok pesantren. Nah ini juga kadang-kadang pengaruh karena keterikatan siswa tersebut mondok, waktunya mungkin lebih banyak, tidurnya sampai larut malam. Padahal pagi-pagi misalnya pukul 7.30 sudah siap, sudah harus bangun untuk mengikuti pelajaran daring, ya ngantuk, kurang semangat belajarnya. Nah jadi itu sudah punya komitmen dengan pondok itu. Jadi dengan pengurus pondok yang harus betul-betul saya ini pengen, ya selain dari pondok ya aku pengen juga belajar. Jadi waktunya itu harus dibagi betul-betul. Jadi jangan sampai mengikuti kegiatan pondok sampai larut malam, misalnya setiap malam, tapi untuk pembelajaran esok harinya terganggu sampai kadang-kadang sampai jam 9 pagi itu belum bangun misalnya. Nah itulah cara pengenalan lingkungan sekolah, BKK yang merekrut tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya banyak hal lain yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik sebagai wakil kepala sekolah maupun seksinya. Dan anak-anak sekalian, kalian sudah mengetahui juga, mungkin akan kita sampaikan atau kita tampilkan foto atau kegiatan Bapak Ibu guru melalui video ini. Jadi kalau kalian nanti ketemu Bapak Ibu guru di luar, apalagi datang ke sekolah, kok
tidak menegur, tidak menyapa, jadi sudah tahu semuanya. Dan yang terakhir, anak-anakku sekalian, ya saya ingin menyampaikan yang sangat penting sekali, yaitu tentang protokol kesehatan. Perlu kalian ketahui ya, yang pernah kita rasakan semua, COVID-19 ini, karena 19 itu terjadi mewabah pada tahun 2019. COVID itu singkatan dari Corona Virus Disease. Nah sekarang kalau kita dengar di radio-radio atau kalau kita baca dimanapun di media-media, itu ada lagi jenisnya yang lebih dari virus, dari COVID-19 itu. Ada yang dinamakan Delta dan sebagainya. Nah jadi dari acara ini, saya sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semua karyawan, tolong betul-betul protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dijaga. Kalian sudah tahu, ada yang menyebut 3M, ada yang menyebut 5M, di mana-mana, di spanduk-spanduk, di banner, dimanapun itu, di jalan, di terminal, dimanapun itu, saking pemerintah itu ingin menertibkan masyarakatnya supaya lebih disiplin, jangan menyepelekan. Ingat ya anak-anak sekalian, dimanapun, apalagi sampai keluar rumah, pakai masker yang benar, pakai masker yang benar, yang standar. Jadi yang standar itu yang telah disetujui oleh kesehatan. Kemudian pakai yang benar itu standar kesehatan, masker dimanapun kalian keluar rumah, bertemu dengan siapa, jaga jarak. Misalnya pernah ketemu temannya waktu SMP, wah misalnya mau keluar rumah atau mau ke sekolah misalnya, ketemu temannya, wah saking tidak ingatnya ini wabah COVID, kalian rangkul-rangkulan atau kalian salam-salaman. Sekarang ditiadakan lagi ya. Paling tidak seperti salaman orang Sunda, Jawa Barat. Jadi tangan itu kayak orang Jepang gitu. Jadi tangan itu ditakutkan saja, tetap kita menghadap lawan bicara kita. Jaraknya minimal 1 meter, 1 sampai 1,5 meter. Nah itu tetap dilaksanakan. Jadi jangan bergerombol, jangan berkerumun. Jadi kalau dimanapun, mau ke pasar, ke tempat-tempat keramaian dan sebagainya, kemanapun kalian keluar rumah itu jaga, jangan berkerumun. Yang ketiga itu adalah cuci tangan. Jadi boleh saja 3M itu terbalik-balik ya, tapi tetap dijalankan tiga-tiganya. Cuci tangan dengan sabun, airnya mengalir, atau ada juga yang pakai dengan hand sanitizer. Di sekolah itu disediakan. Kalau kalian datang itu nanti cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Kemudian diukur suhunya oleh petugas kita. Nah kalau kalian suhunya itu lebih dari 37 derajat, kalian tidak diperkenankan datang ke sekolah. Alternatifnya ada 2. 1, kalian disuruh istirahat dulu, ditempatkan duduk dulu yang terlindung, atau misalnya kalau masuk sekolah itu di UKS, atau pulang. Nah pulang itu bisa ke rumah atau diantarkan ke rumah sakit. Paling tidak kalau di Kecamatan Tempuran itu puskesmasnya. Kita sudah bekerja sama dengan puskesmas. Jadi kalau ada personel kita, Bapak Ibu guru, karyawan maupun anak didik kita yang kurang sehat, yang perlu perawatan, itu kita bawa ke puskesmas Kecamatan Tempuran. Nah itu betul-betul harus dijaga, harus dilaksanakan. Saya pesan sekali lagi, jangan menyepelekan. Maksud saya jangan menyepelekan itu begini, karena sudah hampir 2 tahun, mungkin katakan, apa corona itu, saya juga tidak pakai masker, tidak apa-apa. Nanti kalian bisa kena sendiri. Jadi jangan sembarangan ngomong ya. Kemudian hati-hati berbicara, hati-hati bergaul. Soalnya apa? Kadang-kadang orang yang kita ajak ngomong itu
OTG, orang tanpa gejala, padahal dia sudah membawa karier daripada wabah itu hati-hati sekali ya. Nah, paling tidak anak-anakku baik keluar rumah ke sekolah dan sebagainya itu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, demikian anak-anak sekalian, saya membicarakan mengulas sedikit yang telah kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru SMK Purnama selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi tanggal 12, 13, 14 Juli tahun 2021. Nah, pada siang hari ini kalian kegiatannya sudah berakhir. Apapun ikuti acara-acaranya dari panitia. Di sini saya sebagai penanggung jawab kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah akan menutup acara ini dengan resmi. Jadi menutupnya dengan membaca Alhamdulillah dan ketukan 3 kali. Marilah anak-anak semuanya dengan menengadah kepada Allah SWT, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa mudah-mudahan pengenalan lingkungan sekolah ini dan seterusnya berkegiatan di SMK Purnama Tempuran lancar, tiada halangan suatu apapun sampai kalian nanti lulus 3 tahun ke depan. Nah, anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 10 SMK Purnama Tempuran tahun pelajaran 2021-2022. Dengan ini saya akan menutup acara MPLS dengan resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai penanggung jawab kegiatan MPLS di SMK Purnama Tempuran untuk siswa-siswi kelas 10 ditutup dengan resmi dengan ucapan Alhamdulillah dan ketukan 3 kali. Amin 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 ya robbal alamin. Demikian anak-anak sekalian, saya ucapkan wassalamualaikum